Shalom jemaat Tuhan yang saya kasih. Dalam episode kali ini kita mau belajar satu topik firman Tuhan yang saya beri judul adalah Hidup dan Mati adalah Kristus. Hidup dan mati adalah Kristus. Filipi 1 ayat yang ke-21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara, nggak mungkin kita dapat menghayati dan mengerti hikmat dari kalimat ini sebelum kita minimal saudara ya, kita harus tahu dan mempelajari perjuangan hidup seorang Paulus. Ini kan dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di kota Filipi. Kenapa Paulus sampai dengan yakin berkata, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah sebuah keuntungan. Begitu lugas, begitu tegas. Kenapa kalimat seperti ini bisa keluar dari seorang mulut manusia? Apa ini perkataan omong kosong? Yang cuma pengen fenomenal, pengen viral? Bukan. Ini perkataan dari seseorang yang kenal betul, mengerti betul mengenai hidup yang arogan, direndahkan, dimulai dari menjadi pembunuh, berakhir menjadi orang yang menyerahkan hidup untuk Kristus. Dimulai dari seorang pembunuh untuk orang-orang percaya, hingga siap dibunuh untuk Kristus. Kalau nggak mungkin dia bisa ngomong begitu. Paulus ini kan dulunya dia seorang pembunuh jemaat, penganiaya, pembunuh. Dia kejar semua orang penganut jalan Tuhan, dihabisin, dan masalahnya dia legal. Karena dia bawa surat dari para tua-tua yang ada di Israel. Dari para ahli Taurat, imam kepala, dia bawa surat legalitas. Ngeri ya saudara? Yang dia lakukan legal. Tapi satu hari Tuhan panggil Paulus, kita tahu kisahnya, di siang bolong, tiba-tiba Tuhan panggil dia, sampai dia buta selama 3 hari 3 malam. Dan kita juga tahu endingnya. Dia menjadi orang yang sangat berguna bagi kerajaan Allah, bahkan dia menjadi rasul yang luar biasa pada zaman itu. Dan dia mati martir untuk Kristus. Nah, dari orang seperti itulah kalimat seperti ini keluar. Dalam tekanan. Bahkan tekanan dari luar dan dari pengikut jalan Tuhan itu sendiri. Karena pada saat itu banyak juga yang gak percaya pada Paulus. Karena dianggap ini dia lagi bohong. Supaya lebih banyak nanti anak Tuhan yang bisa diterkam. Banyak juga anak Tuhan pada saat itu yang belum percaya sama Paulus, saudara. Bahkan Paulus secara fisik disakiti. Dan beberapa kali mengalami yang namanya hampir mati. Tetapi nggak ada matinya, saudara. Dia terus memberitakan Injil. Dia berkata hidup adalah Kristus. Dan mati adalah keuntungan. Berarti dia berani ngomong gini kenapa? Karena secara duniawi, memang nggak ada lagi untungnya untuk hidup disiksa cuma karena nama Yesus. Secara duniawi. Namanya daging, pengen hidup enak, saudara ya. Tapi, buat kita yang percaya Yesus, kita yang semakin sungguh-sungguh, justru kita tahu, kita semakin mengalami yang namanya proses dan penderitaan. Mungkin udah nggak seperti zaman Paulus, dianiaya secara fisik. Mungkin juga ada yang masih. Tetapi juga ada hinaan lain, siksaan lain, verbal, tekanan, intimidasi, itu bisa terjadi dalam kehidupan orang percaya. Dan tentu itu belum sebanding dengan apa yang dialami Rasul Paulus. Tetapi saudara, mau nggak hari ini kita belajar untuk ngomong bahwa hidup kita adalah Kristus. Dan kalau kita mati pun, itu adalah sebuah keuntungan. Artinya, hidup itu udah nggak ada yang lain selain kita persembahkan untuk Kristus. Sekalipun kita masih menikmati benda-benda duniawi, tetapi bukan berarti kita terikat dengan benda-benda itu, tetapi hati kita condong kepada Tuhan. Hati kita condong kepada sorga. Hati kita condong kepada kerajaan Allah. Nah saudara, dalam keadaan orang dianiaya, pasti saudara, mati itu adalah sebuah keuntungan. Kenapa? Karena dianiaya untuk Kristus, mati, udah pasti melek di sorga saudara. Waktu dia melek di sorga, penderitaan gone, hilang. Dia bisa menikmati masa kekekalan. Dan tidak ada lagi rasa penderitaan. Ada beberapa penafsir menafsirkan duri dalam daging dalam kehidupan Rasul Paulus itu adalah kecacatan secara fisik.
Juga rasa bersalah yang timbul karena dia dulu menganiaya jemaat Allah. Nah, saudara, saya yakin kematian, dia menghadap Kristus, semua penderitaan itu hilang. Disebut duri dalam daging itu hilang. Tapi ternyata dia berkata, mana yang lebih berguna? Yaitu tetap hidup untuk memberitakan Kristus. Dan itu menurut dia pada saat itu lebih penting daripada dia menutup mata, mati dan masuk surga. Wow, luar biasa saudara ya. Nah saudara, mau nggak kita belajar untuk berkata bahwa hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Sehingga hidup mati kita nggak pusing. Semua buat Kristus. Bukan berarti kalau semua buat Kristus, kita nggak ngapa-ngapain, enggak. Kita lakukan semua yang terbaik seperti untuk Kristus, saudara. Ini kuncinya. Sehingga mau kita hidup, mau kita meninggal, kita lakukan semua buat Kristus. Bukan buat diri kita. Fokus kita untuk Kristus, saudara. Sehingga waktu kita menjalankan kehidupan kita, membangun keluarga kita, semuanya fokusnya tuh benar. Karena fokusnya adalah Kristus. The center is Christ. Pusatnya adalah Kristus. Bukan aku, keluargaku, anakku, istriku. Bukan. Kristus pusatnya. Kalau semua buat Kristus, pasti kita lakukan sungguh-sungguh toh. Bohong besar kalau kita bilang buat Kristus, tapi kita ogah-ogahan hidup, ogah-ogahan kerja, ogah-ogahan belajar, ogah-ogahan untuk banyak hal. Justru kalau buat kita hidup adalah Kristus, kita akan lakukan sebaik mungkin. Sebab kita lakukan seperti untuk Kristus. Saya berdoa, setiap kita dibukakan hari ini, kita punya mentalitas yang baru, bangkit, bahwa hidup dan mati adalah untuk Kristus, bukan untuk kepentingan kita. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu mengajar kami, menegur, mengingatkan kami. Kami tahu Tuhan hari ini kami belajar, kami mau mengarahkan pandangan pikiran kami, bahwa hidup mati kami adalah untuk Kristus, semuanya punya Kristus, dan biarlah untuk kembali hormat itu untuk kemuliaan nama Kristus saja. Jauhkan kami dari mencuri kemuliaan-Mu Tuhan, dari segala sesuatu yang kami sudah kerjakan. Biar semuanya ada milik Engkau. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya punya Tuhan Yesus saja. Tuhan berkati anak-anak-Mu sepanjang hari ini, apapun yang mereka kerjakan, Tuhan jadikan mereka berhasil. Mereka yang diproses, pengen mengalami goncangan, Tuhan mereka jalan keluar. Kami percaya tangan-Mu akan selalu menopang setiap umat-Mu. Terima kasih Bapa, biar kuasa kehidupan, kuasa kebangkitan Kristus mengalir, memerintah atas kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.